Sebagai bahasa yang kaya akan makna dan budaya, bahasa Indonesia tidak hanya mencerminkan identitas kita sebagai bangsa, tetapi juga merekam sejarah serta nilai-nilai yang telah kita anut selama berabad-abad. Namun, dengan munculnya media sosial, kita menyaksikan transformasi dramatis dalam cara kita berkomunikasi. Media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi cerita dan informasi, tapi juga menjadi platform di mana budaya bahasa kita berubah dengan cepat. Pengaruh dari bahasa asing, singkatan, dan neologisme seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan sehari-hari. Media sosial juga membawa tantangan terhadap etika bangsa kita. Bagaimana kita berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi dapat mencerminkan nilai-nilai budaya kita. Menurut Anda, apakah ada pengaruh medsos terhadap bahasa Indonesia sehari-hari? Oh ya, tentunya pasti ada ya. Dan terutama bahasa-bahasa yang jadi bukan bahasa baku. Ada dan sangat banyak. Biasanya itu di media sosial, Instagram, Twitter, dan lain-lain itu banyak. Sangat mempengaruhi bahasa Indonesia sehari-hari. Di media sosial kan kayak bebas kan, tidak ada sesuatu yang harus diwajibkan harus ngomong formal atau ngomongan formal, jadi ada pengaruhnya. Di media sosial itu terdapat banyak bahasa-bahasa yang baku dan tidak baku yang biasa digunakan. Namun di media sosial itu banyak bahasa yang tidak baku. Jadi media sosial itu bisa berpengaruh ke kehidupan sehari-hari karena bahasa tidak baku bisa terbawa ke kehidupan sehari-hari. Pengaruh media sosial itu menurut saya sekarang banyak banget penggunaan bahasa-bahasa gaul dari media sosial, misalnya kayak enjir, kejir gitu. Kedua, menurut Anda sendiri, apakah itu sebuah hal negatif atau ada sisi positifnya? Jika negatif, apakah ada solusinya? Ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Untuk hal yang negatif itu tergantung diri masing-masing sih. Kita harus bisa menyaring kalimat atau kata apa yang kita gunakan yang mengandung hal yang baik. Kalau hal yang negatif harus kita hindari. Menurut saya sih ada dampak negatifnya ya, mungkin jadi orang-orang itu kalau ngomong itu biasanya itu kayak kurang berbobot aja gitu bahasa-bahasanya gitu kan. Menurut saya ada dua arah ya. Yang pertama ada positif, yaitu mungkin bisa penyebaran informasi melalui tata bahasa yang bagus. Terus yang kedua yang negatifnya ada penurunan kualitas penggunaan bahasa sih. Kayak misalnya ya ada anjir dan lain sebagainya. Untuk positifnya sendiri, tadi tuh jadi tata bahasanya lebih banyak kosakata baru. Namun untuk negatifnya itu banyak kata-kata yang kurang senonoh yang akhirnya digunakan sama sama mahasiswa ataupun anak-anak muda zaman sekarang. Ada yang negatif dan ada yang positif, tergantung kita bisa menempatkan atau bisa menggunakan penempatan bahasa tersebut. Lebih ke negatif sih. Kalau untuk solusinya mungkin orang-orang lebih sering diberitahu ya mengenai kata-kata yang tidak baku tersebut. Kalau kata-kata tersebut emang tidak baku, jadi harus diganti penggunaannya. Gitu aja sih. Yang ketiga, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi etika bangsa dan apakah ada kemungkinan terjadi perpecahan akibat adanya kesalahpahaman? Itu bisa karena di setiap daerah bahasa itu mempunyai arti yang berbeda-beda sehingga bisa menimbulkan perpecahan karena miskomunikasi dalam penggunaan bahasa. Oh ya, hal itu menurut gue mempengaruhi etika bangsa. Dan karena kesalahpahaman bahasa yang berbau negatif itu, hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Kayak misalnya ada mungkin suatu orang gak berniat ngomong hal yang negatif, cuman karena kita berbeda daya tangkapnya, mungkin orang lain menangkapnya hal itu berbau negatif, hal itu bisa saja menimbulkan pertikaian atau konflik. Ya pasti ada, karena dengan adanya media sosial ini juga membuat orang-orang jadi lebih egois gitu ya. Dan kalau untuk perpecahan bangsa mungkin tidak terlalu, maksud saya tidak terlalu pengaruh ya, karena efeknya, dampaknya tidak sebesar sampai itu terjadi perpecahan bangsa. Menurut saya ada kemungkinan karena kan zaman sekarang ini di era globalisasi kan pasti banyak pengaruh-pengaruh yang berseliweran di media sosial. Jadi penting untuk kita meningkatkan kesadaran beretika di media sosial. Untuk yang terutama etika berbahasa.